Shalom, saudara dan saudari. Selamat datang kembali. Pernah nggak kamu sadar, cara kamu melihat dunia bisa dibentuk oleh apa yang orang katakan? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 18 ayat 8, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Kata-kata yang menafsirkan. Gosip itu bukan cuma cerita. Gosip membentuk cara kita menilai orang lain. Biasanya, gosip bikin si pembicara terlihat baik dan orang yang dibicarakan terlihat buruk. Tapi lebih dari itu, gosip mengarahkan kita cara menafsirkan kenyataan. Kata-kata bukan cuma menyampaikan fakta, tapi juga memberi makna pada fakta itu. Dan saat kita menyerap makna yang salah, kita pun membangun pola pikir dan sikap yang salah. Misalnya, saat seseorang bilang, "Kamu tahu Bu nggak sih, dia tuh emang kayak gitu dari dulu." Tanpa sadar, persepsi kita tentang orang itu terbentuk dan susah banget diubah. Padahal Tuhan mau hati kita dipenuhi kebenaran. Seperti yang ditulis di Mazmur pasal 51 ayat 6, terhadap engkau, sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Tapi seringkali kita lebih suka kata-kata yang membenarkan perasaan kita, bukan yang menantang kita untuk berpikir ulang. Makanya, kata-kata yang memutarbalikkan kenyataan bisa terasa lezat seperti sedap-sedapan dan diam-diam menanam prasangka dan ketakutan di dalam hati. Lalu, gimana caranya supaya kita nggak gampang dipengaruhi? Lihat teladan Yeremia dalam Yeremia pasal 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Dan di Kolose, pasal 3 ayat 16, firman Tuhan mengingatkan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kalau hati kita penuh dengan firman-Nya, kita nggak akan mudah disesatkan oleh kata-kata yang memutarbalikkan realitas. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pernahkah satu komentar mengubah cara kamu menilai seseorang? Apa yang terjadi kalau waktu itu kamu memilih melihatnya lewat firman Tuhan? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, dunia ini penuh dengan suara yang mencoba membentuk cara pandang kami tanpa Engkau di pusatnya. Ajari kami untuk lapar akan kebenaran-Mu seperti Yeremia. Biarlah firman-Mu yang menafsirkan hidup kami, bukan kata-kata yang menyesatkan. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.